pemirsa, hujan yang mengguyur Kabupaten Simele, Provinsi Aceh mengakibatkan puluhan rumah di pemukiman transmigrasi Desa Sigulai, Kecamatan Simele Barat, Kabupaten Simele terendam banjir. Ada sebanyak 75 rumah terendam dan mengakibatkan 215 warga di 96 kepala keluarga yang harus mengungsi karena banjir merendam rumah mereka dengan ketinggian mencapai 80 cm. Namun saat ini banjir berangsur surut dan sebagian warga sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Tidak hanya di permukiman transmigrasi, banjir akibat hujan lebat juga terjadi di beberapa wilayah lain di Kabupaten Simele, di antaranya di Kecamatan Salang dan Kecamatan Simele Tengah. BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas lebat dan angin kencang masih akan mengguyur wilayah Aceh dalam beberapa hari ke depan. Dan untuk informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV Al-Hadi Habibi melaporkan langsung dari Banda Aceh. Al-Hadi, bisa Anda jelaskan terkait perakiraan BMKG mengenai cuaca ekstrim yang berpotensi melanda wilayah Aceh dalam beberapa hari ke depan? Ya, Iqbal, memang berdasarkan informasi yang kami peroleh dari BMKG, saat ini wilayah Aceh sudah memasuki musim hujan, di mana misalnya di kawasan Banda Aceh atau juga Aceh Besar saat ini sedang diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, dan sebagian untuk di wilayah Aceh malah beberapa kabupaten kota ini diguyur hujan dengan intensitas tinggi ataupun juga hujan lebat, sehingga mengakibatkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga bencana longsor. Dan paling tidak selama 1 minggu terakhir ini, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA, ini menyebutkan ada sekitar 6 kabupaten di Aceh yang sebelumnya terdampak banjir akibat diguyur hujan ini, yaitu meliputi kawasan-kawasan pantai barat selatan seperti Aceh Barat Daya, kemudian juga Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subul Salam, Kabupaten Pulau Simelu, dan juga Kabupaten Biren. Dan untuk beberapa hari ke depan atau 3 hari ke depan paling tidak, ini BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga longsor maupun juga banjir bandang. Ini dikarenakan memang mengingat sampai 3 hari ke depan wilayah Aceh ini masih akan diguyur hujan, mulai hujan ringan, hujan sedang hingga hujan lebat yang disertai dengan angin kencang dan juga petir. Ini dikarenakan karena memang sedang terjadi fenomena alam, di mana pihak BMKG menyatakan hujan ini terjadi karena adanya aktifnya Madden Julian Oscillation atau MJO atau gelombang isolasi di wilayah Samudra Hindia bagian timur dekat Indonesia, yang mengakibatkan terjadinya pertumbuhan awan konvektif daerah Indonesia, khususnya ini di wilayah Aceh. Dan tidak hanya menimbulkan hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, namun munculnya MJO ini juga mengakibatkan terjadinya gelombang tinggi yang saat ini mencapai mulai dari 3 hingga 4 meter. Karena itu pihak BMKG mengingatkan kepada masyarakat, terutama di daerah wilayah pesisir maupun juga masyarakat yang beraktivitas di laut seperti nelayan, untuk tidak melakukan aktivitasnya terlebih dahulu, mengingat saat ini sedang terjadinya cuaca ekstrim yang sedang melanda wilayah Aceh. Iqbal. Baik, Al-Hadi, tadi seperti yang Anda sebutkan ya, terkait dengan bencana hidrometeorologi seperti banjir kemudian longsor, apa upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Habibi? Nah, berdasarkan pantauan kami memang terkait upaya mitigasi bencana ini sepertinya belum begitu maksimal dilakukan oleh pemerintah daerah di Aceh, baik itu pemerintah dari provinsi maupun juga pemerintah kabupaten kota, dalam mengantisipasi bencana-bencana banjir yang memang selalu datang di saat musim hujan tiba. Saat ini kalau kita perhatikan upaya-upaya mitigasi yang ada di Aceh ini hanya masih sebatas menyebar luaskan informasi yang memang sebelumnya sudah dikeluarkan oleh pihak BMKG, yaitu dengan mengeluarkan peringatan dini terkait dengan potensi cuaca ekstrim, yang memang biasa ini diteruskan atau dipublikasikan di media dan diteruskan ke media sosial. Namun upaya-upaya lainnya seperti pembangunan infrastruktur mitigasi bencana ini masih sangat minim. Beberapa sungai di Aceh ini mengalami sedimentasi, sehingga ketika adanya
volume air yang cukup besar ini mengakibatkan beberapa sungai jebol sehingga terjadinya banjir. Dan malah beberapa di kawasan Aceh yang saat ini memang menjadi kawasan langganan banjir ini juga sangat luput dari perhatian. Ini bisa dilihat dari tidak adanya alokasi pembangunan fasilitas ataupun juga infrastruktur mitigasi bencana. Dan kondisi ini juga diperparah di mana wilayah tutupan hujan, maksud kami wilayah tutupan hutan saat ini juga sedang adanya penebangan dan terjadinya penambahan sehingga mengakibatkan ketika hujan deras tiba ini mengakibatkan sungai-sungai meluap dan terjadinya banjir. Iqbal. Baik, Al-Hadi Habibi, terima kasih melaporkan langsung dari Banda Aceh, Aceh. Terima kasih, Al-Hadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.